Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi Karulanam, saya sebagai host dan dua teman kita kali ini, dua teman pembicara kita pagi ini, yang di sebelah sana Faiz Firnandika, yang ini Alvin Nanggala. Tema kita kali ini adalah politik uang. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, menurut Anda, ini gimana terkait politik uang di Indonesia yang selama ini marak di negeri ini? Silakan. Ya, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi kalau bicara soal politik uang ini utamanya di negara kita ya, skala nasional ini banyak sekali terjadi. Padahal kalau kita merujuk di salah satu undang-undangnya kan ya memang soal pemilu itu diatur di Undang-Undang nomor tahun 2017 ya. Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Undang-Undang 807. Terus yang maksudnya yang untuk politik uangnya sendiri kan diatur di 180 pasal 187A ayat 1 kan. Iya. Sebenarnya kan di situ kan udah dijelaskan bahwasanya ya memang sebenarnya politik uang itu dilarang dalam hal apapun, terutama dalam hal kita menyampaikan hak pilih kita terhadap siapa yang nanti pantas, karena otomatis ketika politik uang itu sudah berjalan di masyarakat sendiri kan berarti ini termasuk dalam hal penyuapan kan gitu. Jadi masyarakat sendiri tidak bebas dalam hal memilih pemimpin ataupun wakil nanti sebagai yang sudah di atasnya mereka untuk sebagai penyalur aspirasinya masyarakat sendiri. Jadi politik uang ini sudah berjalan cukup lama ya di secara nasional di negara kita sendiri, dan sangat rumit kalau kita mau untuk istilahnya menghapus politik uang sendiri gitu. Soalnya sudah jadi kebiasaan. Nah itu kan masyarakat sendiri pun juga kebingungan gitu loh. Sementara ya kalau bicara soal masyarakat, otomatis masyarakat sendiri bicara soal uang dan kebutuhan. Ya, apalagi di pedesaan kan. Ya, jadi kan gitu. Jadi otomatis kalau misalkan ada money politik kemudian yang dilakukan oleh para calon ini kan otomatis masyarakat sendiri juga membutuhkan itu gitu. Ya, walaupun membutuhkan. Hanya beberapa saat aja yang mungkin mereka mereka butuhkan, sebenarnya cukup jangka panjang, tetapi masyarakat tidak memikirkan hal itu. Intinya sekarang saya dapat, besok bisa saya beli apa gitu kan. Ya. Itu kalau dari saya sendiri kan. Nah, kalau menurut Mas Alvin? Ya, kalau menurut saya sih gimana ya? Sudah terbiasa di Indonesia ini tentang money politik. Soalnya gimana ya? Banyak sering ditemukan itu di lapangan berbagai mode seperti pembagian uang secara tunai, memberikan sembako, hadiah, atau door prize seperti apalah kayak buat perlombaan ya, gitu. Ya, perlombaan seperti perlombaan ya, gitu. seperti kayak 17-an itu loh. Oh iya. Mengadakan acara-acara buat meramaikan ya, untuk mendukung dia. Iya. Udah. Ya. Selanjutnya, kira-kira politik uang ini apa dampaknya untuk masyarakat kita? Ya, Mas Faiz, menurut Anda gimana dampaknya? Kalau bicara soal dampaknya bagi masyarakat, otomatis akan banyak gitu loh. Banyak. Jadi kita bicara soal pertama kebutuhannya masyarakat secara personalnya, kemudian yang kedua adalah
kebutuhan masyarakat untuk nanti bisa menyampaikan aspirasinya kepada wakil-wakil ataupun pemimpin-pemimpin, calon pemimpin ini. Jadi kalau bicara soal politik uang ini sebenarnya itu hanya bisa digunakan dalam kacamata masyarakat sendiri sebenarnya. Itu hanya bisa digunakan beberapa hari aja, dalam artian jangka pendek gitu. Tapi kalau kita bicara soal pemimpin pun itu sangat istilahnya sangat kesusahan bagi masyarakat gitu loh. Karena apa? Ya otomatis dengan masyarakat sudah menerima itu, otomatis kalau di negara kita kan secara 5 tahun kan bergantinya pemimpin itu kan, ataupun wakil-wakil rakyat itu kan. Ya otomatis akan kesusahan masyarakat itu, seperti yang terjadi selama ini. Banyak-banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang berbondong-bondong untuk demonstran ya, karena apa? Pertama memang permainan politik uang ini yang cukup istilahnya lancar di kalangan masyarakat, dan kemudian tanpa menerima hal itu, tanpa memikirkan efek ke depan itu gimana. Jadi pasti akan berdampak di kehidupan masyarakat gitu. Sendiri. Masyarakat dan juga kebijakan gitu loh. Karena kalau bicara kebijakan berarti kan masyarakat sendiri harus memahami gimana karakter pemimpin yang sedang mencalonkan diri ini, gimana calon wakil rakyat yang sedang mencalonkan diri ini, harus diperhatikan itu. Jadi kalau politik uang sudah masuk, itu akan gugur gitu. Itu akan gugur, dan kemudian masyarakat sendiri akan termakan dengan termakan dengan omongannya sendiri, omongannya para wakil rakyat sekarang ini. Banyak kan sekarang pemimpin-pemimpin yang di atas juga kan ya rawan gitu loh. Karena rawan dalam artian apa? Ya rawan kayak semacam mulai dari kebijakan, apalagi sekarang kan dengan kebijakan PPKM ini kan masyarakat kan banyak mengeluh gitu loh. Iya, banyak mengeluh. Karena ya bukan hal yang baru juga sih, Covid ini kan sudah berapa tahun gitu kan. Tapi masih belum teratasi, dan dengan kebijakan PPKM secara ekonominya masyarakat itu lebih sulit. Sehingga masyarakat pun juga protes akan hal itu. Cuman kan ya mau gimana lagi gitu loh. Sedangkan para pembuat kebijakan itu kan juga udah menerap istilahnya udah mengetok palu kan. Oh iya. Untuk aturan-aturan kebijakan selama ini PPKM. Gitu. Kalau Mas Alvin sendiri gimana? Dampak yang ditimbulkan dari adanya politik uang ini sangat merugikan, ataupun kandidat yang melakukan bagi kandidat yang melakukan politik uang ini tentu saja akan menjaring nama baik sendiri. Iya. Dan juga masyarakat ini ya mau aja. Oh. Orang dikasih uang gitu kan. Iya. Iya, betul sekali. Karena menyangkut kebutuhan. Iya, dengan kebutuhan, Juga. apalagi Covid ini. Jadi mau menghilangkan ya gimana? Orang Indonesia ya kayak gitu. Ya. Susah kan. Susah. Berarti dampaknya ini sangat negatif ya? Menurut Ya, Anda? lebih condong ke negatif ya. Iya, Lebih condong ke negatif. Karena ya tambahan sedikit ya, kalau Iya. karena kenapa saya bilang condong ke negatif ya, karena edukasi yang salah itu yang pertama. Yang kedua, efek nanti ke depan itu sangat istilahnya ya signifikan gitu. Efek jangka panjang. Nah, jangka panjangnya gitu loh. Terus juga istilahnya selain edukasi masyarakat pada waktu itu ya, tetapi untuk generasi selanjutnya pun juga pasti akan melakukan itu. Karena apa? Ya dari contoh yang salah. Ya, dari Nah, contoh kita yang bilang kan gitu, tanda kutip kan. Tuh. Kalau ya, selanjutnya kalau dari mahasiswa sendiri, gimana tanggapannya terkait politik uang ini bagi mahasiswa dan masyarakat sendiri? Monggo Mas Wais. Kalau dari mahasiswa ya, kita sebagai mahasiswa ya otomatis kita kan misalnya harus di posisi yang tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Netral. Ya bisa dibilang netral lah. Netral. Cuman di sisi lain kita juga sebagai mahasiswa kan berarti harus punya sebagai inisiator juga punya inisiatif untuk
memberikan edukasi kepada siapapun itu, entah itu masyarakat, entah itu sama-sama mahasiswa. Kita juga harus saling bertukar pikiran lah. Iya. Kemudian seperti yang istilahnya dari bapak-bapak dari Banwaslu kemarin kan bilang harus ada sinergi yang baik antara mahasiswa dengan ya kalangan-kalangan Banwaslu, kemudian kalangan panitia pemilu gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ini, terjadi miskomunikasi. Kemudian mahasiswa sendiri dalam artian juga aktif gitu. Aktif, tidak hanya ikut-ikutan ke sana ke sini itu aja. Tuh. Baik, kalau dari Mas Alvin? Ya seperti yang dibilang Mas Faiz tadi. Terus gimana cara buat mengatasi politik uang ini? Dari kita sebagai mahasiswa dan untuk masyarakat sendiri. Gimana menurut Mas Faiz itu? Kalau Cara untuk mengatasi politik uang sih Kayaknya tidak bisa ya. ya agak susah lah. Ya, Agak susah. terbiasa. Karena kalau politik uang sendiri kan sebenarnya kan condong dari untuk apa? Dari pribadinya masing-masing. Pribadi dalam apa? Pribadinya masyarakat, kemudian pribadinya pencalon, dan kemudian pribadinya penyelenggara gitu kan. Jadi ya semuanya itu harusnya ya paham lah dengan pasal 187A itu kan. Ayat 1 itu kan ya memang utamanya di istilahnya aturan undang-undang pemilu gitu. Jadi kalau dibilang untuk mencegah mungkin lebih condong kepada pribadinya sendiri-sendiri gitu. Dan juga edukasi utamanya dalam edukasi ini ya, edukasi politik ya, edukasi kebijakan ataupun aturan juga iya, undang-undang itu kan, supaya kita tahu semuanya, gamblang semuanya kan. Terus juga ini mahasiswa sendiri ataupun para pemuda ini kan ya harus paham akan hal itu supaya tidak beruntun nanti istilahnya yang generasi sebelumnya itu sudah melakukan politik uang ataupun money politik ini, kalau kita sudah menganggap itu istilahnya hal yang biasa otomatis akan berlanjut. Ya, Tapi kalau kita mau memperbaiki berarti generasi yang selanjutnya ya Bisa nanti mencegah. bisa mencegah dan kemudian memberikan edukasi bagi masyarakat sendiri kan. Jadi bisa untuk merubah pola berpikir, kepribadian, kemudian ya tindakan-tindakan yang sebelumnya itu bisa diperbaiki lagi lah. Kalau Mas Alvin, Ya, tadi pertanyaannya tentang cara buat mengatasi politik uang ini, Mas. cara mengatasinya ya banyak. Tapi kalau kita boleh bicara ya, kan mengatasinya itu ada banyak hal. Yang seperti yang dibicarakan Mas Faiz tadi, harus apa? Siapa sih? Mengubah karakter atau pribadi masing-masing secara apa? Dari paslon ataupun masyarakat sendiri. Kalau politik uang itu bisa ditakuti oleh paslon ini. Soalnya kan takut kayak gak pede itu loh. Kayak dalam bersaing itu loh. Ya. Takut kayak iya kayak enggak Fair, gak ada Ya. kepedean gak ada kepedean. Jadi jalan alternatifnya itu sebagai paslon yang politik uang, pilih saya ya, saya kasih amplop ya. Gitu. Berarti kita sendiri bisa terjun ya ke masyarakat seperti mengadakan apa itu perkumpulan untuk mengedukasi politik uang ini seperti apa. Ya. Sebagai mahasiswa ya bisa lah. Bisa ya. Seperti mengadakan seminar Ya, atau bisa. semacam itu ya.
apakah ini hukumnya apakah kurang berat? Kok masih ada banyak yang mempraktekkan politik uang ini? Ya kalau nggak salah kan selama 72 bulan ya kalau nggak salah, dengan denda berapa juta itu kan. Oh, Ya kalau dibilang berat sih, saya pikir udah berat lah itu ya. Cuman kan ya seperti kalau kita biasa lihat di LC ataupun ya di acara-acara televisi lah. iya. Acara televisi kalau kita singgah di sana kan ya kalau karakternya negara kita sendiri kan sebenarnya masyarakatnya sendiri secara sosiologinya kan ini banyak melakukan pelanggaran gitu. Oh, pelanggaran. Terlihat dari apa? Pertama tingkat misalnya kesenjangan, kejahatan, kemudian tingkat kriminal itu kan juga banyak dilakukan di negara kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang berat sih bagi saya sudah cukup berat lah, hanya kurang ada sadar diri lah gitu Ya, Oh, tergantung sadar pribadinya lah. ya sadar diri. Dengan melakukan politik kan berarti otomatis calon itu kan udah Siap gitu, siap. udah takut sebelum berperang gitu kan. Kemudian Siap masyarakat tanggung resiko di belakangnya. ya itu. Baik, mari kita akhiri perbincangan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwas Siwas TV, inspirasi cerdas, Bawaslu Bawaslu Kota Kota Malang. Malang.